warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman, sore hari ini baru saja kami melewati acara yaitu sosialisasi peraturan daerah tentang pengarus utamaan gender dalam pembangunan daerah bersama dengan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dr. Andes Haji Arifin Bando, salah satu anggota fraksi PAN di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, dan juga narasumber yang lain adalah Bapak Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bapak Haji Burhanuddin dan Bapak Camat Nrekang yaitu Bapak Mahmudin. Saya diberi tugas untuk menjadi moderator. Ada beberapa hal yang perlu di-stressing dalam pembicaraan tadi, yakni mengenai masalah gender. Yang pasti bahwa persoalan gender selalu aktual untuk dibicarakan. Apalagi jika gender itu bagaimana kita memberikan peran-peran sosial kepada perempuan. Perempuan memang selalu menarik, perempuan selalu menjadi perhatian untuk dibicarakan. Para pemirsa yang budiman, persoalan gender banyak orang salah kaprah. Terkadang dianggap bahwa gender itu adalah jenis kelamin khususnya perempuan. Padahal gender itu tidak berbicara masalah jenis kelamin, karena gender adalah kesetaraan. Gender adalah peran-peran strategis yang harmoni antara laki-laki dan perempuan. Bagaimana membangun interaksi yang saling komplementer, saling melengkapi di antara keduanya. Gender adalah rekayasa sosial, budaya, politik, hukum, dan pada bidang atau aspek-aspek yang lain. Jadi gender adalah hal yang bisa dipertukarkan. Gender dalam peran domestik, kemudian gender dalam peran publik, gender dalam pembangunan daerah, khususnya daerah Kabupaten Nrekang. Dalam peran-peran domestik, agar supaya terjadi keseimbangan, kesetaraan, keadilan di dalam membangun harmoni rumah tangga kita. Persoalan domestik memang itu adalah ranah perempuan sebagai tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga. Tetapi dalam hal ini bukan berarti bahwa laki-laki pun tidak bisa membantu perempuan atau istri dalam peran-peran domestiknya. Gender adalah hal yang dapat dipertukarkan karena ia adalah sebuah rekayasa budaya. Jika kita berbicara masalah kudrat, tentu hal yang tidak bisa dipertukarkan. Misalnya seorang ibu yang hamil tidak bisa digantikan oleh laki-laki. Kemudian perempuan yang haid tidak bisa diperankan oleh laki-laki karena itu adalah kudrat. Namun masalah gender adalah hal atau peran yang bisa dikerjasamakan, bisa dipertukarkan. Misalnya di rumah, apalagi perempuan saat ini memang umumnya bekerja di luar. Bukan hanya sebagai PNS tapi juga banyak yang bekerja di kebun, sebagai buruh dan juga selaku pedagang di pasar. Maka pekerjaan rumah tangga seharusnya dikerjasamakan. Kalau misalnya perempuan sedang hamil atau capek, ya mestilah sang suami atau laki-laki mengerti untuk membantu peran-peran domestik yang ada di rumah. Karena ini merupakan kerjasama kita semua. Kemudian pada ranah publik, alhamdulillah saat ini perempuan sudah banyak yang berperan, memiliki posisi strategis. Tapi bukan itu adalah hal tujuan, bukan itu sebagai sebuah ambisi. Tetapi perempuan juga memiliki kualifikasi untuk diberikan peran-peran yang strategis. Karena Allah berfirman dalam surah An-Nahl bahwa sesungguhnya baik laki-laki dan perempuan yang beramal soleh maka akan diberikan kehidupan yang layak. Artinya dalam peran-peran kerjasama sebagai ranah amal soleh, maka kita semua memiliki peluang yang sama. Tidak kemudian berarti bahwa ia perempuan maka amal solehnya atau pahalanya berkurang karena jenis kelaminnya. Kemudian pada hal yang berkaitan dengan pembangunan yang terkait dengan pembangunan fisik, misalnya pembangunan infrastruktur, misalnya infrastruktur jalan, kalau itu berkeadilan gender, perspektif gender atau responsif gender. Tentu jika kita membangun jalan sepanjang sungai ini misalnya, mestinya ada trotoar agar supaya bisa menjadi jalanan untuk orang yang disabilitas atau mungkin orang yang sedang hamil atau ibu-ibu yang sedang hamil. Demikian juga misalnya kita membangun WC, sebaiknya sesuai dengan perspektif gender. Gender itu sebenarnya sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW.
Seperti kita dilarang untuk kencing berdiri atau buang air berdiri, karena itu memiliki mudarat yang sangat besar. Oleh karena itu kalau membangun WC harus perspektif gender dengan bukan WC yang jongkok atau WC yang berdiri. Apatah lagi memang itu tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pada tataran anggaran tentu juga harus berkeadilan gender agar supaya kita selaku manusia baik laki-laki dan perempuan saling bekerja sama, saling membangun harmoni, saling komplementer untuk membangun masyarakat yang berkeadilan, yang berkesejahteraan, berkeadilan sosial dan juga berkeadaban. Para pemirsa yang budiman, demikian barangkali stressing dari hasil sosialisasi perda tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah bersama dengan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Haji Arifin Bando, salah satu anggota DPRD dari fraksi PAN Partai Amanat Nasional, bersama dengan pejabat terkait yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan juga Bapak Camat Endreka, itu Bapak Mahmudin. Demikian dari saya atas nama Nur Syamsi El Zakaria Sima di pinggiran sungai Mata Allah, seusai menghadiri acara atau memandu acara sosialisasi perda tersebut. Albirru Manitoko hari ini hari Ahad tanggal 11 Juli 2020. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman, berbicara masalah gender, tentu kita juga perlu berbicara mengenai bagaimana konsep di dalam Islam, yang mana dalam konsep spiritualitas feminin dan spiritualitas maskulin, bahwa sesungguhnya maskulinitas atau feminitas itu bisa diperankan oleh laki-laki maupun perempuan. Karena maskulinitas atau feminitas itu bukanlah jenis kelamin, tetapi ia adalah karakter atau sifat. Jadi maskulinitas bisa saja diperankan oleh perempuan, dan feminitas bisa saja juga melekat pada diri laki-laki. Demikian juga kalau kita berbicara tentang doktrin agama, bahwa Tuhan itu adalah Maha Pengasih dan Penyayang. Di samping Tuhan adalah Maha Perkasa, Maha Hakim dan Maha Adil. Jadi Tuhan itu adalah memiliki karakteristik maskulinitas dan juga memiliki karakteristik feminitas. Tuhan adalah Jamal dan Tuhan adalah Jalal. Jalal dan Jamal adalah dua hal yang saling bersinergi, merupakan dualitas yang melekat pada zat Tuhan itu sendiri. Para pemirsa yang budiman, kemudian di dalam kehidupan kita ini tentu perlu terjalin harmoni, karena Tuhan menciptakan kita berpasang-pasangan, baik jenis laki-laki maupun jenis perempuan. Namun juga dalam fenomena kosmos juga terdapat dualitas yang saling berpasangan. Ada siang, ada malam, ada bumi, ada langit, ada bulan, ada matahari. Bahkan di dalam organ tubuh kita ini, sebenarnya organ-organ ini saling bersinergis untuk menjalankan roda daripada hukum-hukum alam yang ada dalam rongga tubuh kita. Semua saling berkomplementer, semua berjalan sesuai dengan fungsinya. Itulah sunnatullah, itulah sunnah alam yang menjadi pelajaran dan perlu kita ambil hikmahnya, bahwa gender adalah kesetaraan, gender adalah harmoni, gender adalah kerjasama, gender adalah relasi untuk senantiasa membangun harmoni, dan kita akan mampu membangun keadaban dalam hidup dan kehidupan. Demikian dari saya atas nama Nur Syamsi El Zakaria Sima. Hari ini hari Ahad tanggal 11 Juli 2020. Kita baru saja mengikuti acara sosialisasi gender atau sosialisasi peraturan daerah tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah, bersama dengan anggota DPRD Provinsi Selatan dari fraksi PAN yaitu Haji Arifin Bando,
dan juga bersama dengan Kadis, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bapak Haji Burhanuddin, dan juga ada Bapak Camat Enreka itu Bapak Mahmudin. Saya selaku moderator yang diberi amanah untuk mengawal acara tersebut. Albirru manittaqwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar. Kemudian di sini juga perlu saya stressing sedikit bahwa memang laki-laki tuan utamanya adalah memberi nafkah. Dia di luar rumah. Perempuan itu tugas utamanya adalah di rumah tangga. Dia areanya area di dalam rumah. Tetapi di sini bukan berarti bahwa tugas-tugas ya pada istri itu tidak bisa kita kerjasamakan ya. Jadi tanggung jawab utama adalah ibu ya. Dalam konsep tahu dalam sahabat Cina itu ada yin dan yang. Ada yin itu seperti bumi, yang itu rohani mandi. Dalam yin kita itu adalah mandi kita seperti yang dan yin. Jadi ada kesetaraan. Jadi Allah menciptakan segala yang wujud di muka bumi ini, baik dalam organ-organ tubuh kita maupun dalam fenomena kosmos, fenomena alam, itu ada kesetaraan, ada keseimbangan, ya. Ada siang, ada malam. Itu kan perspektif maskulinitas dan perspektif feminitas. Jadi sebenarnya maskulin dan